Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kembali lagi bertambah saudara kita dalam keiman Islam. Kali ini seorang mantan Kristen, Kristen Katolik yang bingung akan ketuhanannya, yakni Tuhan itu ada tiga. Nah, sahabat ikhwan, tapi ada yang menarik di sini. Ketika saudari kita yang baru ini memberikan sebuah kesaksian dan sebuah pernyataan akan masuk Islamnya, ternyata ada seorang pendeta yang kepanasan dan memberikan reaction. Tetapi ini sungguh menjadi senjata makan tuan, saya kira. Nah, sahabat alhamdulillah, mari kita simak bagaimana kesaksian dari saudara kita yang baru ini memeluk agama Islam ini. Silakan. Terus kalau misalnya Tuhan itu manusia, berarti dia bisa mati dong gitu kan. Berarti Tuhannya nggak hebat dong gitu. Allah kan maha dahsyat gitu kan. Lah kalau Allahnya dari manusia dia bisa mati, ya terus ngapain juga? Berarti kamu juga bisa jadi Tuhan dong gitu kan. Wah, iya juga ya. Ya, nah terus ya udah, makanya dari situ, nah akhirnya satu hari dia ajak saya nonton videonya Umi Irena gitu kan. Umi Irena waktu dia membaca syahadat gitu. Kenapa dia mengucapkan syahadat? Nah, dari situ dia bilang dia karena baca surat Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa Allah itu satu gitu. Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan. Maksudnya tidak beranak lah gitu. Allah itu satu. Maksudnya tiada ilah selain Allah gitu kan. Makanya lah, jadi terus dari situ saya mulai berpikir tuh, lah selama ini siapa yang saya sembah ya? Nah, sahabat alhamdulillah, itu sebuah cuplikan video di seorang mu'alaf, saudara kita yang baru, dia kebingungan akan ketuhannya, tentang Trinitas. Tuhan itu ada tiga, Tuhan kok banyak, jadi Tuhan mana yang harus disembah? Sehingga dia bertanya kepada pihak gereja dan para pendeta, itu tidak ada jawaban yang meyakinkan. Yang akhirnya dia katakan menurut pendetanya itu harus diimani saja tanpa ada dalil. Itu tidak masuk akal katanya. Padahal dalam agama Islam, sesuatu yang harus kita imani itu pun harus bersumber di dalam Alkitab atau ada dalilnya. Nah, sahabat ikhwan billah, dalam kesempatan ini pula ada seorang pendeta yang mencoba mereaksi, yang mencoba menanggapi dan mengomentari saudara kita ini, tetapi dia itu hanya termakan akan omongannya sendiri, akan dihajar oleh omongannya sendiri. Silakan kita simak, lalu kita tanggapi kembali seorang pendeta ini. Silakan. Dengar kesaksian dari seorang perempuan ini, dia mengatakan bahwa yang membuat dia bingung itu satu. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia, harusnya manusia juga bisa menjadi Tuhan. Dengan kata lain, wanita ini sebenarnya bingung. Dia nggak tahu apa yang dipercayai dia selama ini kalau menjadi orang Kristen. Kalau ya, karena katanya dia ini dulunya itu orang Kristen. Tapi kalau dilihat dari pemahamannya, kelihatannya gimana ya? Saya nggak tahu, terserah dia lah. Tapi saya hanya mau tanggapin aja. Begini, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, maka ia pasti bisa berubah menjadi apa saja yang ia mau. Berubah menjadi apa saja ia mau, kan begitu? Karena Maha Kuasa berarti dia memiliki segala kuasa dan dia hanya bisa dibatasi oleh dirinya sendiri. Lalu kemudian ada yang bertanya dan berkata, kalau Tuhan itu bisa Maha Kuasa, bisakah dia menjadi batu, ataukah bisa dia menjadi kayu, atau bisakah dia menjadi sesuatu yang lain? Saya tanya kepada Anda, kalau Anda orang pintar, maukah Anda menjadi bodoh? Kan tidak mau. Nah, sahabat ikhwan fillah, itulah cuplikan video juga dari seorang pendeta yang mencoba menanggapi seorang saudara kita yang baru memeluk agama Islam. Saudara kita
kebingungan tentang ketuhanannya, Tuhan yang tiga dalam agama sebelumnya, sehingga bertanya kepada para pendeta dan tidak ada jawaban yang meyakinkan, yang akhirnya cukup diimani saja. Hingga ada seorang pendeta ini mencoba menanggapi apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf kita, saudara kita ini. Tetapi sudah kita dengar ya barusan, dalam singkatnya pendeta ini menyebutkan dengan mentamsil, apabila kita pintar, dan apakah kita akan mau menjadi orang yang bodoh? Ini sudah jelas. Apabila Tuhan adalah tempat yang mulia, apabila Tuhan adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji, masa Tuhan menjadi makhluk, Tuhan menjadi manusia. Ini sebenarnya sudah dijawab oleh dia. Tetapi karena hati dan akal pikiran yang tertutup atau ditutupi dari kebenaran, hingga dia mengatakan demikian. Dia juga menyebutkan bahwa dia itu secara tidak langsung tidak meyakini dan tidak percaya bahwa saudari kita itu adalah seorang mu'alaf, karena dari segi bahasanya yang meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan. Nah, sahabat Alhamdulillah, inilah perbedaan dari mu'alaf dan murtadin. Apabila murtadin ini seringkali kita mendapati dari mantan-mantan pendeta cukup disuguhi dengan hal materi duniawi, entahlah itu makanan pokok atau amplop dan lain sebagainya. Lain halnya dengan para mu'alaf, saudara-saudara kita. Mereka masuk ke dalam agama Islam, mengucap 2 kalimat syahadat ini atas dasar hati dan pikiran mereka yang cerdas, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dan mendalami agama Islam, hingga yakin timbullah keyakinan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga solusiwantilah, memang Tuhan itu adalah sesuatu yang berkuasa atau zat yang maha berkuasa. Tetapi dalam agama kita, dalam tauhid kita, Tuhan itu berkuasa atau mempunyai sifat kudrat, yakni di mana sifat kudrat itu adalah sifat ma'ani, dan sifat ma'ani dalam ilmu tauhid mempunyai ta'aluk ini ta'aluk ifadah, ta'aluk ta'diyah, dan ta'aluk tarotum. Yang disebutkan oleh seorang pendeta ini, kalaupun Tuhan berkuasa, dia mau menjadi apa saja itu bisa, itu mampu. Nah, dalam akidah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang kudrat, memang berkuasa, tetapi kuasanya Allah itu ta'diyah. Kekuasaan Allah itu ada ta'aluk ta'diyahnya, kudratnya Allah itu ada ta'aluk ta'diyahnya, yaitu sesara tujuan, yaitu kepada barang-barang yang mungkin kepada sesuatu perkara yang mungkin wujud. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk, Khalik menjadi makhluk, itu tidak mungkin secara akal kita, maka ditolak oleh agama kita, oleh tauhid kita. Makanya apabila sesuatu mengatakan atau dikatakan itu adalah Tuhan, tetapi menjadi makhluk, entahlah itu menjadi sesuatu hewan atau sesuatu barang, sesuatu benda, maka batalah mereka menyebutnya sebagai Tuhan. Tuhan tidak mungkin menjadi makhluknya. Sedangkan Yesus yang dia yakini, seorang pendeta ini yakini bahwa itu adalah Tuhan, itu dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melewat Bunda Maria. Nah, sahabat ikhwan fillah, inilah keyakinan kita yang hakiki, la ilaha illallah. Dan itulah blundernya seorang pendeta ini. Tidak mungkin dan tidak akan terjadi apabila apabila orang pintar ingin menjadi orang bodoh. Begitu pula apabila Tuhan menjadi makhluknya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kata khilaf. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.